Jemaat diundang berdiri. Lihatlah, hari ini semua bersukacita menghayati kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Kelahiran Yesus telah membawa sukacita, sebab Dia datang untuk membaharui ciptaannya. Karena itu, sambutlah Dia dan muliakan Dia dalam sembah dan syukur. Marilah kita menyatakan sembah dan syukur kita, sebab Dia Allah telah mengutus anaknya untuk menebus seluruh ciptaannya. Karyanya yang agung telah membawa sukacita bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita menyanyi Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Penolong kita ialah Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyelamatkan dan menuntun umat ciptaannya. Amin. Salam Natal saudara-saudara, Kristus telah lahir membawa damai sejahtera bagi kamu. Salam Natal saudara, damai sejahtera bagi kamu juga. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita masih tetap berdiri, mari kita membuka sebagai puji-pujian dalam Mazmur pasal 108. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan kita akan membaca mulai dari ayat 2. Ayat 1 itu masuk dalam judul, jadi ayat genap dibaca oleh pemimpin ibadah dan ayat ganjil dibaca oleh jemaat. Mazmur pasal 108 ayat 2 sampai 6. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu
di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah, dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengaku dosa dan kita berbalasan. Inilah kami yang mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Pengampunan hanya ada pada-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami, agar sukacita Natal Yesus Kristus ini benar-benar membawa pembaharuan bagi kami, karena kami telah diampuni. Mohon supaya kami terus dituntun oleh Tuhan, agar kami mampu mengenal dan selalu memilih melakukan kehendak-Nya, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Mampukan kami untuk memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami memohon. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat dijemput berdiri. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang berkarya dalam sepanjang sejarah hidup manusia, ini hari Engkau jadikan dalam kuasa, kasih, dan rencanamu. Kami diizinkan untuk menikmati hari ini dalam perayaan Hari Natal Yesus Kristus yang kedua. Karena itu Tuhan, dalam kerinduan dan harapan, hidup kami dibaharui dan diberkati. Maka anugerahkanlah kami firman-Mu, tuntunlah kami, supaya ketika kami menerima firman ini, kami dimampukan untuk memahami, tapi juga diberi pertolongan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam perjalanan kehidupan masing-masing kami, sehingga kehidupan kami terus terarah kepada Tuhan dan dapat merasakan damai sejahtera di tengah-tengah hidup yang Engkau anugerahkan. Ini kami yang memohon, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca bagian Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Yesaya pasalnya yang ke-9 Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, demikian bacaan Alkitab, dan sebelum kita belajar bersama, merenungkan bersama, disilahkan puji-pujian dari jemaat. Pujian di pagi hari ini akan dibawakan oleh majelis jemaat.
Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam perayaan Natal hari yang kedua. Waktu anak kedua kami masih kecil, dia sempat bertanya, "Kiapa Natal kedua? Apakah Yesus lahir 2 kali?" Nah, saudara-saudara, Natal kedua itu adalah sebuah tradisi yang berjalan di sekitar kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Eropa, tapi berlanjut di sini, dengan memahami bahwa Natal yang pertama adalah suatu perjumpaan antara umat yang merayakan dan mensyukuri Natal Yesus, dan hari kedua adalah jawaban syukur dari perjumpaan itu sehingga orang datang kembali untuk beribadah. Nah, karena itu saudara-saudara, Natal pertama ataupun Natal yang kedua, ketika itu disyukuri dan dirayakan oleh umat Tuhan, adalah sesuatu yang menghentar kehidupan manusia yang merayakan Natal dengan sungguh-sungguh itu, untuk memahami bahwa betapa besar kuasa Tuhan dan kasih-Nya yang tidak memperhitungkan kesalahan manusia menjadi sebuah dendam dan amarah. Tetapi dari kasih itu, Dia hadir untuk memperbaiki ciptaannya. Nah, karenanya saudara-saudara yang kekasih, ketika kita ada di perayaan Natal yang kedua hari ini, kita dituntun sebagai warga jemaat untuk memahami kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Saudara-saudara, untuk memahami ayat 5 dan 6 ini, nyandak datang begitu saja, itu ayat-ayat ini. Sebab bagian ini tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Yesaya pasal 9 ayat 1 menggambarkan kondisi dan keadaan yang terjadi bagi umat Israel, sehingga muncullah ayat-ayat sesudah itu. Yang pertama, Yesaya mau menyatakan bahwa bangsa Israel sedang berjalan dalam kegelapan. Saudara-saudara, kegelapan ini diterjemahkan dari bahasa aslinya kosek. Ini bukan hanya sesuatu atau kondisi ketiadaan cahaya, sama dengan mati lampu, bukan. Tetapi dia mempunyai makna yang dalam, yaitu orang-orang Israel, umat Tuhan, ada dalam kuasa dosa. Bangsa yang hidup di dalam dosa. Nah, karena kondisi mereka ada dalam kegelapan, dosa, kosek itu, maka akibat selanjutnya adalah mereka ada dalam negeri, diam di negeri kekelaman. Karena ada kegelapan dosa, berlanjutlah pada kehidupan diam di negeri kekelaman. Saudara-saudara, dari bahasa aslinya Salmawet, ini lembah kekelaman. Sama dengan yang diucapkan oleh pemazmur di Mazmur pasal 23, itu lembah kekelaman. Saudara-saudara, lembah kekelaman ini adalah kehidupan yang dikuasai, dikelilingi oleh bayang-bayang maut. Bahasa Popok bilang, the shadow of death. Jadi di sekitar kehidupan, karena dikuasai oleh dosa, umat Tuhan ada dalam bayang-bayang maut atau lembah kematian. Dan memang saudara-saudara,
kita tahu bahwa Alkitab menunjukkan upah dari dosa, upah dari kosek atau kegelapan ialah maut. Saudara-saudara, di saat itu mereka ada di bawah kuasa Asyur. Dan hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak dan retak. Kondisi ini membuat mereka kehilangan arah. Seakan tanpa ada lagi pemimpin yang memerintah. Karena saudara-saudara, dalam konteks kehidupan umat Israel dalam perjanjian lama, siapa yang menjadi pemimpin rakyat, dia juga adalah pemimpin agama. Umat Tuhan, saudara-saudara, dalam kondisi itu, seakan tidak ada lagi nasihat yang dapat memberi mereka penguatan. Sebab hal-hal baik yang hadir di antara mereka untuk saling mensupport, tapi keadaannya tidak sama seperti yang diberi itu. Seakan-akan mereka hendak berkata, ini kuat cuma sorga talinga. Karena kenyataan yang terjadi sangat tidak sesuai dengan harapan. Dalam kondisi ini, mereka telah kehilangan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Nah, dari keadaan inilah Yesaya hadir untuk menyatakan di pasal 9 ayat 1 bagian C, kondisi mereka tiba-tiba berubah. Sebab terang itu telah bersinar dan mereka akan kembali bersukacita seperti pada waktu panen. Saudara-saudara, kata terang ini yang digunakan adalah sama dengan yang digunakan di saat penciptaan. Ketika masih gelap ini dunia, masih kacau, hadirlah terang itu. Nah, karena itu saudara-saudara, dari keadaan yang sungguh sangat menyiksa, mereka akan mendapatkan kembali sebuah pembaharuan hidup. Kuk atau pikulan, kuk ini kok sama tuja pakai pasapi, pada DP pulangan di leher, yang menekan, gandar di bahu dan tongkat penindas dipatahkannya. Ini situasi yang berubah akan terjadi keadaan itu. Status mereka berubah dan relasi dengan Allah sebagai sumber terang dan kehidupan dipulihkan. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa ini terjadi? Ayat 5 memberi jawaban. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi karena kehadiran anak itu nanti, segala perubahan dari kondisi yang dilingkupi oleh kuasa dosa dan akibatnya akan dibaharui. Kondisi yang tidak baik diperbaiki. Dan kondisi itu ternyata menurut ayat 5 tidak hadir begitu saja. Sebab ini diprakarsai oleh satu pribadi, seorang putra yang akan dilahirkan. Saudara-saudara, ini adalah janji mesianis. Yesaya tidak bicara tentang Asyur dan Babel yang berkuasa di saat itu, di utara dan di selatan, tidak. Tetapi yang dia mau bicarakan adalah situasi masa depan yang dirancang oleh Tuhan. Sehingga kedatangan Mesias itu memang benar akan lahir dari keturunan Daud yang akan digelari, disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya, dia tidak mengenal Yesus. Karena jarak antara kehidupan Nabi Yesaya sampai kepada Yesus di sekitaran 700 tahun. Yesaya hanya menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada umat Tuhan.
sehingga mereka akan kembali hidup dalam pengharapan dan memperbaiki hal-hal mana yang seharusnya mereka tinggalkan, agar mereka keluar dari lembah kekelaman dan dapat menikmati hidup dalam damai sejahtera yang hanya bersumber dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran pribadi yang dinubuatkan Yesaya, ia adalah pribadi yang membawa damai sejahtera. Dan memang kondisi ini tidak mudah, sebab saudara-saudara butuh waktu yang panjang. Tetapi ketika kita belajar dari sejarah Alkitab, kita akan menemukan betapa berkuasanya Tuhan dan rancangan-rancangannya itu tidak terselami oleh manusia. Karena saudara-saudara, kalau orang mulia, keturunan Daud itu, biasanya orang cuma lihat Yusuf dari keturunan Daud. Maria yang hamil kan Maria. Tetapi ternyata sejarah mencatat saudara-saudara bahwa Yusuf dan Maria itu adalah keturunan Daud. Sejarahnya begini. Rahab, orang ingat cerita seorang pelacur di Yeriko, dia diselamatkan. Darinya lahir Boas. Boas kaweng deng Naomi. Turunlah Isai ayah Daud. Lahirlah Daud. Dari Daud tapica dua, Salomo dan Natan. Dari garis Salomo turunlah Yusuf, ayah dari Yesus. Dan dari Natan turunlah Maria, ibu Yesus. Jadi memang katuk betul. Sebab saudara-saudara pernah juga kami temui dalam satu diskusi, bilang kata Yesus itu keturunan Daud. Siapa Maria yang melahirkan? Karena garisnya itu kelihatannya cuma Yusuf. Sedangkan yang hamil itu DP mama. Tapi ketika diteliti kembali, ternyata dari Daud muncul Salomo, Natan, dan dari Salomo muncul Yusuf, dan dari Natan muncul Maria ibu Yesus. Maka genaplah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa dari tunggul Isai akan muncul seorang penyelamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita selaku gereja Tuhan merayakan Natal, berarti kita sepaham, sepikiran, sependapat, seiman, satu keyakinan bahwa yang dinubuatkan oleh Yesaya dialah Yesus. Sebab segala tanda-tanda dan ciri-ciri yang telah dinubuatkan di perjanjian lama memang sangat nyata dalam kehidupan Yesus, baik dari kelahirannya sampai pada kematiannya. Karena Yesaya juga kan menyatakan tentang hamba yang menderita. Dia tidak tahu ini bayi yang dia nubuatkan di pasal 9 mau jadi siapa ini dengan orang yang sama. Yesaya 40 menyatakan tentang hamba yang menderita. Nah, karena itu saudara-saudara, gelar yang disampaikan Yesaya terhadap Yesus yang kita semua imani adalah suatu keadaan yang sesungguhnya dapat tercipta karena dan hanya di dalam Yesus. Bahwa di dalam Dia ada jaminan kekekalan. Di dalam Dia ada petunjuk untuk hidup, ada nasihat, dan di dalam Dia ada kuasa yang dapat mengatur kehidupan manusia. Di dalam Dia juga ada damai sejahtera. Maka sejatinya saudara-saudara, orang yang percaya kepadanya dan hidup di dalam Dia, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, akan dapat menikmati kehidupan kekal, penuh damai, dan merasakan betapa besarnya hikmat dari Tuhan itu untuk mengantar manusia menikmati perasaan aman dan penuh
dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, saat ini orang-orang yang percaya, kita adalah manusia. Seringkali kita kembali masuk dalam kehidupan sama seperti Israel yang lama, walaupun kita sudah menerima Kristus Sang Terang. Kita sering kembali ada dan berjalan dalam kegelapan dosa dan tinggal dalam kekelaman. Sebab banyak kali orang yang percaya merasa nyaman, enak berbuat dosa. Sebab memang kadangkala dosa tersamar dengan hal-hal yang diinginkan oleh manusia. Padahal kenikmatan dosa adalah sesuatu yang sangat sementara. Banyak kali orang percaya seringkali menemui persoalan yang berat dan menekan. Kehilangan pengharapan, bingung untuk melanjutkan kehidupan. Padahal katanya dia percaya kepada Kristus yang dinubuatkan Yesaya yang lahir di Betlehem. Maka saudara-saudara, pada bagian ini pandangan kita diarahkan kepada Kristus. Maka bukan hanya mata dan pendengaran saja, tetapi bagaimana hati manusia terbuka supaya di saat kita merayakan Natal, di saat yang sama, Sang Putra yang dilahirkan di Betlehem itu hadir, lahir dalam hati dan pikiran kita, dan dialah yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat bagi manusia. Mungkin saudara-saudara, sampai saat ini ada di antara kita yang masih bergumul, merasa menderita dan kehilangan arti damai sejahtera itu. Bisa saja. Bisa saja kita sementara menderita karena kita ada dalam akibat-akibat dari perbuatan diri sendiri atau orang lain. Karena penderitaan Bapak Ibu, pergumulan bisa datang dari diri sendiri, tapi juga bisa saja dari orang lain. Namun dari bagian Alkitab ini sama seperti bangsa Israel yang mengeluhkan kehidupan, yang ada dalam situasi berat, maka kita terajak untuk dapat menyerahkan kehidupan dan mengambil langkah-langkah kehidupan bersama dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, beda dengan pegadaian pesimbol kang slogan. Torang ini gereja bukan pegadaian ji. Pegadaian bilang menghadapi masalah tanpa masalah. Itu Kang, kalau tidak salah. Ini saudara-saudara berbeda dengan Yesus. Dan cara kerjanya, artinya bersama dan hidup di dalam Dia, bukan berarti akan hidup tanpa penderitaan dan persoalan. Ini akan keliru kalau orang merasa bahwa kalau so hidup di dalam Tuhan, so nyandak mau ada persoalan dan penderitaan. Tidak demikian. Tetapi di dalam Dia ada hikmat dan nasihat untuk bagaimana menyikapi persoalan. Tetapi juga ada hikmat dan kekuatan darinya, supaya masing-masing kita dapat melihat hal-hal apa yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Apa penyebab sehingga sampai saat ini seakan-akan kita masih hidup dalam lembah kekelaman. Di dalam Dia ada kekuatan dan petunjuk. Saudara-saudara, kuasa Tuhan bukan sama dengan kartu ATM. Ada saldo, semaso di mesin, tindis pin keluar. Bukan begitu. Tetapi setiap pekerjaan Allah kepada orang yang taat dan mau berserah diri kepadanya butuh proses. Dan proses itulah yang harus melibatkan kuasa Tuhan, tapi juga upaya-upaya manusia. Supaya ketika manusia ada dalam kehidupan yang tertekan,
kehilangan damai sejahtera, hidup dalam kegelapan dan mendiami lembah kekelaman. Dia akan bekerja supaya kehidupan manusia dicerahkan, diterangi, agar manusia tidak hanya menengadah kepada Tuhan dan menuding serta bertanya, "Di mana Tuhan? Sampai saat ini aku belum menemukan damai sejahtera." Karena itu saudara-saudara, damai sejahtera torang semua rindukan dalam hidup ini. Damai sejahtera itu bukan dibuat, tapi itu adalah anugerah dari Sang Sumber damai sejahtera. Maka itu berarti ketika kita ingin menikmati kehidupan damai sejahtera, carilah Sang Sumber damai sejahtera itu, sehingga kuasanya berlaku sempurna dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di hari Natal yang kedua ini, orang yang datang beribadah ini membawa rasa syukur kepadanya, sebab masih ada dapa waktu untuk hidup, berjumpa keluarga, merayakan Natal Kristus. Kita pun bersyukur karena dalam keberadaan kita ini, Tuhan paling tahu toh Bapak Ibu, torang ada bapikir apa, torang pehati ada rancang apa, tetapi Dia mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara, di tengah rasa syukur tapi juga ketika kita membawa segala harapan hidup kepadanya di hari ini, maka tugas kita adalah mari kita berupaya sekuat tenaga, semampu kita untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hindarilah Bapak Ibu saudara-saudara mencari Tuhan sama dengan cari dokter, nanti sakit kong cari. Tetapi libatkanlah Dia sebagai sesuatu yang ibaratnya kita cari makan dan minum tiap hari. Karena kalau nyandak makan, nyandak minum, torang nyandak mau hidup dan nyandak mau kuat. Sebab itu katukang di Yohanes bilang, Yesus adalah roti kehidupan, Dia adalah air hidup. Itu kok mau bilang, mau cari Pak Tuhan sama mau cari itu dua barang ini. Bukan sama tadi bilang, mau cari Pak Tuhan sama mau cari Pak dokter. Nanti sakit cari, belum baik balik ulang. Nyandak baik pindah di dokter lain. Kalau so baik lupa sonyak mau ke dokter. Bukan demikian. Karena yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana respon kita karena Natal itu sejadi. Maka ketika kita merayakan Natal adalah sebuah kewajiban, bukan kerelaan. Sebuah kewajiban. Kita tetap merekatkan diri dengan Dia. Perjalanan hidup ini Bapak Ibu nyandak gampang. Hal-hal yang tidak terduga sering terjadi dalam hidup kita. Tetapi di dalam Tuhan, memang ada hal-hal yang pasti besar dan juga bisa saja tidak terduga. Tapi semua yang Tuhan rancang yang akan terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Beda dengan kejutan-kejutan yang datang dari manusia. Boleh jadi itu merugikan kita. Tetapi dalam rancangan Tuhan, hal-hal besar akan dilakukan bagi kita. Dan semua membawa kita pada kehidupan dalam damai sejahtera. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, hati kita terus terpaut kepada Tuhan. Apapun DP alangan. Sehingga hidup damai sejahtera memiliki kekuatan dan jaminan kekekalan akan menjadi bagian hidup kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita menyatakan syukur karena kedatangan Sang Juru Selamat. Para gembala memuji dan memuliakan Allah karena segala yang telah mereka dengar dan lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat telah lahir. Orang Majus pun bersuka cita dengan memberikan emas, kemenyan, dan mur.
Kami pun seperti mereka merayakan kelahirannya dengan bersukacita, memuji Dia sambil memberi persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk pada doa syukur dan kita bersyafaat bersama dengan jemaat yang menyatakan persembahan khusus keluarga Bapak Denny Manansal Lapian atas hari ulang tahun ke-52 dari Bapak Denny Manansal. Dan yang sakit, kita mendoakan mereka, Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Deki Momongan, Ibu Selvi MS Lolombulan, Ibu Angel Aseng Rumengan, Ibu Diaken Aneke Momongan Lao, Ibu Yeti Lumawak Tiolung, Ibu Janda Leni Momongan Mamonto, Ibu Janda Veronica Moonik Lumi, Ibu Naomi Lao Moonik, Ibu Dike Koluot Moonik, Bapak Charles Purukan, Ibu Nur Asa, Ibu Leni Ratu Maramis, Ibu Din Karundeng, Ratu Karundeng. Dan juga hari ini yang berhari ulang tahun, Adi
Kristi Natali Ratu, ulang tahun ke-8, kolom 5. Pemudi Natasha Kaawan, kolom 2, 21 tahun. Ibu Daisy Tambayong Pendong, 33 tahun, kolom 12. Bapak Denny Manansal, kolom 13, 52 tahun. Bapak Ferdio Lukas Momongan, ulang tahun yang ke-29. Bapak Christian Ferdi Momongan, ulang tahun yang ke-47. Bapak Hans Ratu, ulang tahun yang ke-75. Ibu Putri Natal Sumampo, ulang tahun yang ke-21. Dan pemuda Dedi Naftali Lahea, ulang tahun yang ke-23. Saudara-saudara yang kekasih, mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatalkan rancangan-rancangan yang telah Engkau tetapkan. Bagian dari rancangan itu, Engkau hadir dalam kehidupan manusia lewat Putramu Yesus Kristus. Dan kami yang beribadah saat ini mengaminkan kebenaran itu, percaya tentang peristiwa Natal, dan kami menyembah Sang Putra Natal yang telah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Karenanya ya Tuhan, kiranya kami jemaat-Mu yang telah beribadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan, hidup dan apa yang kami rancangkan kiranya ada dalam kendali dan petunjuk hikmat dari Tuhan, sehingga hari ini dan hari-hari ke depan anugerah Tuhan akan dapat kami jalani dengan hidup di dalam terang, tapi juga oleh hikmat Tuhan yang selalu kami andalkan. Kami akan dituntun untuk mengoreksi diri. Hal-hal mana yang kami buat yang menghalangi kasih karunia Allah untuk sampai kepada kami. Tapi juga apakah rancangan-rancangan yang telah kami buat sehingga orang lain kehilangan damai sejahtera, supaya kami dapat membaharui diri, menikmati kebenaran di dalam Tuhan, dan dapat hidup sebagai orang-orang yang menjadi penerima janji dari kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami datang beribadah saat ini dalam rasa sukacita, tetapi juga kami datang di hadapan-Mu karena meyakini kasih dan kuasa-Mu dengan membawa berbagai persoalan, berbagai penderitaan yang sementara kami alami saat ini. Juga kami membawa kehidupan jemaat-Mu yang sakit dalam pemulihan. Kami membawa kehidupan jemaat-Mu yang lanjut umur, yang ada dalam berbagai-bagai penderitaan dan tekanan-tekanan hidup. Sehingga dalam keadaan ini kami meminta kepada-Mu Tuhan, belas kasih-Mu kiranya dinyatakan, supaya bagi mereka yang sakit, yang dalam pemulihan, orang-orang tua kami yang lanjut umur dan yang ada dalam keterbatasan hidup, dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Kiranya ya Bapa, kehidupan mereka dalam kondisi-kondisi yang tidak mereka harapkan akan dapat menikmati damai sejahtera karena roh Tuhan ada dalam hidup jemaat-Mu. Tuhan, kami juga bersama sebagai persekutuan jemaat yang beribadah saat ini bersyukur kepada-Mu, sebab dalam keberadaan kami Tuhan tetap memberkati dan mengasihi kami. Maka kiranya syukur karena hari ulang tahun, tapi juga bentuk syukur yang kami beri lewat persembahan, berkenanlah ini di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatinya, menguduskannya, dan bagi
Bapak kekasih, Bapak Denny yang berhari ulang tahun hari ini, yang mengantar persembahan khusus, kasih dan pemeliharaan Tuhan, beserta juga dengannya dan seisi rumahnya. Demikian dengan jemaat yang juga menikmati ketambahan usia di hari ini. Ya Tuhan, kami sebagai persekutuan jemaat menyatu hati dan berdoa untuk kehidupan perjalanan gereja-Mu. Kuasailah perjalanan kehidupan umat-Mu ya Tuhan, supaya yang terjadi dalam pelayanan, dalam apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh gereja, semua itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dan dengan pertolongan Tuhan, pelayan serta jemaat dapat sama-sama digerakkan untuk bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan tulus hati kepada Tuhan, supaya dari kehidupan persekutuan jemaat-Mu di sini, nama Tuhan dapat dikenal dan dimuliakan oleh banyak orang. Tuhan, bagi pemerintah yang boleh dipercayakan untuk melayani masyarakat, diberkatilah hidup mereka. Biarlah Tuhan sebagai sumber hikmat akan menolong supaya pemerintahan dapat dijalankan dengan baik, dapat dijalankan dengan kejujuran dan keadilan, supaya kehidupan dalam damai sejahtera sebagai anugerah Tuhan akan menjadi bagian dan milik kehidupan masyarakat, lebih khusus yang ada di Popok Bersatu ini. Ya Tuhan, kiranya sukacita Natal menjadi bagian keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sebuah kekuatan yang baru, bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang dapat memberi nasihat, yang dapat memberi jaminan kekekalan, supaya kami tidak lagi berjalan dalam keraguan, kami keluar dari kegelapan dan lembah kekelaman. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dengarkanlah permohonan jemaat-Mu saat ini dengan hal-hal pribadi yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Di atas semuanya ini, kehendak Tuhan berlaku bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus Sang Putra Natal, kami berdoa kepadamu, dan kami aminkan dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus yang kedua, Bapak Ibu Jemaat. Kita akan mendengarkan warta jemaat di pagi hari ini. Ucapan terima kasih kepada Kadim kita di pagi hari ini, Bu Pendeta H. Pandelaki Takapente yang telah menuntun kita dalam ibadah ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Kehadiran kita di hari ini, laki-laki berjumlah 62 orang dan perempuan 70 orang. Jumlah seluruhnya 132 orang. Informasi ibadah bahwa tanggal 29 perlu diketahui oleh jemaat, ibadah perjamuan akhir tahun akan dilaksanakan di hari Minggu mulai dari ibadah subuh jam 9 pagi dan jam 6 sore. Jadi 3 kali kita akan melaksanakan ibadah
akhir tahun, mohon maaf, ibadah perjamuan di akhir tahun. Dan tanggal 30 Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana dilihat kemarin bahwa kehadiran jemaat sangat banyak. Ini sama juga dengan tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, sehingga daya tampung kita di ruangan ini tidak cukup untuk menampung jemaat yang hadir pada perayaan Natal kemarin. Dan ada yang beribadah di Pangian, ada yang beribadah di jemaat tetangga. Karena itu Bapak Ibu, majelis jemaat pada tanggal 30 nanti akan melaksanakan pembersihan di sekitaran ruangan serbaguna ini dan gedung gereja yang lama atau baru? Lama baru. Orang mau bikin jadi situ di garasi akan ditambah dengan kursi dibersihkan, dan di ruang gereja lama itu meskipun sementara direnovasi akan ditaruh mungkin ada monitor di situ dan sound system termasuk kursi juga. Tapi juga orang mulia, jangan sampai di tanggal 1 yang tidak seperti kemarin yang datang. Selanjutnya Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan bahwa ibadah perayaan akhir tahun tanggal 31 Desember akan dilaksanakan pada jam 7 malam. Keuangan yang masuk di saat ini, kami akan membacakan sampul Natal, tapi juga diawali dengan sampul syukur dari keluarga Deni Manansalapian. Syukur atas hari ulang tahun yang ke-52 dari Bapak Deni, memberikan ucapan syukur sebesar Rp700.000 dengan rincian syukur Rp200.000, keluarga pendeta Rp200.000, Kadin Rp100.000, Penatua Kolom 13 Rp100.000, dan Penatua Kompelsus Bapak yang ada di kolom 13 Rp100.000. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sampul yang masuk di hari ini, sampul Natal dan Tahun Baru. Yang pertama dari kolom, mohon maaf ini suka baku campur, tidak mengikuti kolom, tapi DP nilai tidak berubah. Kolom 9, keluarga Sony Lambanaung Lagunaung sebesar Rp300.000, keluarga Sius Ratu Momongan kolom 23 Rp100.000, keluarga Rompas Kalengkongan kolom 1 Rp50.000, keluarga Max Tendean Lolombulan Tendean kolom 16 Rp60.000, keluarga Deki Moonik Ratu kolom 10 Rp100.000, keluarga Yarli Ratu Tambayong kolom 25 Rp100.000. Dari kolom 1 keluarga H Nayoan Sumampo Rp100.000, keluarga J Laoratu kolom 1 Rp200.000, keluarga D Rumengan Tiwang kolom 1 Rp100.000, keluarga Aseng Lao kolom 5 Rp100.000, keluarga Fonce Ratu Moonik kolom 20 Rp50.000, Ibu Janda N Rumondor Asa dan Joan Rumondor Maramis kolom 22 Rp50.000, keluarga Doni Moonik Ratu kolom 16 Rp100.000, keluarga Eli Aseng Nusi kolom 16 Rp100.000, keluarga J Baronoi Repi kolom 3 Rp200.000, keluarga W Ratu Supit kolom 3 Rp100.000, Ibu Janda S Kaunang Manansal kolom 3 Rp100.000, sampul dari kolom 15 Ibu Janda A Manansal Aseng Rp100.000, keluarga N Tambunan Ratu kolom 22 Rp100.000,
Janda Ani Supit, kolom 16 Rp50.000. Keluarga Royke Moonik Pajama, kolom 18 Rp50.000. Keluarga Ferry Ratu Lewan, kolom 17 Rp300.000. Keluarga S Ratu Karundeng, kolom 10 Rp100.000. Keluarga Servin Manansal Ratu, kolom 16 Rp200.000. Keluarga CH Ratu Momongan, kolom 16 Rp50.000. Keluarga Joni Mamonto Aseng, kolom 16 Rp50.000. Keluarga Weni Ratu Momongan, kolom 16 Rp200.000. Keluarga Ronald Ratu Tambayong, kolom 24 Rp300.000. Demikian Bapak Ibu sampul Natal Tahun Baru, dan berharap jika ada yang terlewatkan dalam pembacaan sampul ini, harap nanti disampaikan kepada badan pekerja supaya pada ibadah sebentar akan dikoreksi untuk disampaikan kembali. Demikian, Tuhan memberkati kita. Jemaat dijemput berdiri. Saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah supaya dirimu sempurna. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara jemaat, pergilah dan bersukacitalah. Sampaikanlah salam untuk saudara-saudara kita yang tidak dapat bersama dalam ibadah di hari sukacita ini. Bagi mereka yang lanjut usia, yang sakit, dan yang mengalami pergumulan lainnya, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian ibadah, selamat Natal.
Tuhan Yesus memberkati.